Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ferry, dalam mata kuliah keperawatan dasar 2. Oke, teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan, saya sarankan untuk menggunakan headphone atau audio. Kalian bisa kuliah di mana saja, karena memang pada situasi yang seperti ini tidak memungkinkan kita bertemu. Sebenarnya saya juga kangen sama kalian ya, pengen bertatap muka, tapi apa daya ya, tidak masalah apapun yang terjadi. Kita tetap berdoakan semoga teman-teman sejawat kita yang sekarang lagi berjuang di garda terdepan untuk menangani wabah corona ini tetap diberi kesehatan. Untuk anak-anak semua yang sekarang ada di rumah, Pak Ferry himbau, Pak Ferry minta tolong untuk jangan keluar rumah dulu, jangan rekreasi dulu, tolong ditahan. Kalian juga sekarang menjadi duta kesehatan. Jadi Pak Ferry minta tolong sekali untuk menjaga. Ini juga berkaitan dengan materi kita pada kesempatan ini, yaitu patient safety. Oke, hindari kerumunan dan jaga jarak. Kita kasihan kepada teman-teman medis yang saat ini berjuang, mereka tidak bisa isolasi di rumah, mereka harus tetap bekerja. Jadi saya minta tolong agar semuanya saling mengingatkan. Oke, tidak perlu panjang lebar. Kali ini kebetulan sekali materinya pas dengan uh, kondisi yang saat ini, yaitu terkait dengan pasien safety. Untuk pertama, saya akan membahas terkait dengan prinsip dan konsep keselamatan pasien atau patient safety itu sendiri. Oke, menurut yang diambil dari WHO, keselamatan merupakan suatu prinsip mendasar dari perawatan pasien dan komponen penting dari manajemen mutu. Itu diambil dari World Alliance for Patient Safety dan dari WHO tahun 2004. Kemudian kalau menurut Bapak Sunaryo di tahun 2009, keselamatan pasien merupakan tidak adanya kesalahan atau bebas dari cedera karena kecelakaan. Oke, mungkin teman-teman tahu atau pernah mendengar atau pernah melihat terkait dengan kejadian yang tidak diinginkan di sebuah rumah sakit, entah itu pasien mengalami pasien jatuh dan sebagainya. Itu merupakan sebuah atau contoh dari keselamatan pasien. Kemudian kalau menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ya, jadi kemampuan belajar dari insiden dan tidak lanjut serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan pencegahan terjadi cedera disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan yang sebenarnya seharusnya tidak diambil oleh mereka. Oke. Misalnya contoh, tadi kita membahas terkait dengan pasien jatuh di rumah sakit. Ya mungkin untuk bagian cleaning service-nya ketika ada genangan air tidak tanggap sehingga menimbulkan genangan air di sana, kemudian membuat lantai itu licin, kemudian pasien bisa jatuh di sana. Atau bisa jadi pasien jatuh dari tempat tidur, ya. Perawat lupa menaikkan setrail atau pembatas di tempat tidur sehingga menyebabkan pasien jatuh. Nah, itu merupakan suatu kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal pada dan mengancam keselamatan pasien. Kenapa sih pasien itu harus selamat? Nah, ini harus ada tujuannya. Oke, menurut Departemen Kesehatan, ya, jadi ada beberapa tujuan keselamatan pasien di rumah sakit. Ya, yang pertama yaitu terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang namanya budaya, ya, yang namanya budaya itu berarti tanpa disadari bagaimana caranya sesuatu terus dilakukan secara kontinu. Ya, kalau di sini budaya keselamatan pasien. Sehingga di rumah sakit tersebut terciptalah sebuah budaya di mana keselamatan pasien itu yang paling utama. Oke, kemudian yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Ya, pasti dong teman-teman semua tidak akan mau berobat atau mengunjungi rumah sakit yang angka
kejadian jatuh pasiennya tinggi, atau mungkin mendengar berita di rumah sakit X ternyata ada pasien yang jatuh karena terpeleset. Nah, berarti kan di situ keamanannya tidak baik. Kemudian yang ketiga, menurunnya kejadian tidak diharapkan atau KTD di rumah sakit. Yang keempat, yaitu terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan. Kemudian ada 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama adalah hak pasien. Jadi pasien itu punya hak, ya. Jadi nanti kalau teman-teman semua pekerja di rumah sakit jangan sampai lupa terkait dengan haknya pasien, ya. Salah satu contoh hak pasien adalah yang pertama, saya beri salah satu contoh saja. Pasien berhak untuk menolak atau menerima tindakan. Oleh karena itu, perawat wajib melakukan informed consent ketika mau melakukan tindakan, karena nanti pasien dan keluarga berhak untuk menolak tindakan tersebut, ya. Kalau pasiennya menolak, ya sudah, tanda tangan informed consent bahwa pasien menolak untuk dilakukan tindakan, sudah selesai, beres. Jadi nanti kita tidak berhubungan dengan pengadilan. Kemudian yang kedua, standarnya yaitu mendidik pasien dan keluarga. Nah, ini menjadi penting juga, apalagi zamannya sekarang, zaman wabah pandemi corona, semua rumah sakit memberlakukan tidak boleh adanya jam kunjung, sehingga ya mungkin fenomena yang dulu di rumah sakit itu, terutama di Jember, ya, saya pernah melihat di Jember, atau mungkin teman-teman juga pernah melihat di Jember, kalau ada orang sakit, ada beberapa fenomena di rumah sakit yang sakit satu tetapi yang jenguk hampir satu truk biasanya. Kemudian di sana mereka menggelar karpet, kemudian sambil makan-makan dan sebagainya. Nah, untuk yang sekarang ini, itu sebenarnya tidak baik, tidak betul. Karena apa? Infeksi nosokomial di rumah sakit sangat tinggi. Rumah sakit tempatnya orang sakit, bukan untuk bersenang-senang. Kemudian yang ketiga yaitu keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Yang keempat, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima, peran pemimpin di dalam rumah sakit itu juga penting. Karena apa? Pemimpin di rumah sakit merupakan pengambil kebijakan tertinggi. Kalau seandainya pemimpinnya tidak mengutamakan keselamatan pasien, apalagi bawahannya. Kemudian selain itu, nomor 6, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Jadi selain mendidik pasien dan keluarga, juga mendidik staf itu penting, ya. Perawat, mulai satpam, mulai servis, dokter, dan semua tenaga yang ada di rumah sakit tersebut wajib hukumnya untuk melakukan pelatihan dan dilatih. Tanggung jawabnya adalah ya rumah sakit itu sendiri, ya. Kemudian yang ketujuh, komunikasi. Ya, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Oke, kita lanjutkan. Nah, keselamatan pasien itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya. Yang pertama ada faktor lingkungan sendiri, dan yang terakhir yaitu faktor manusia. Kita lihat satu persatu. Untuk faktor lingkungan, lingkungan kerja, ya. Jadi faktor-faktor ini mempengaruhi sekali terhadap keselamatan pasien. Ya, misal ada fasilitas, keributan mesin, ventilasi, ruang gerak, penerangan, sampai temperatur ruangan. Saya bercontoh fasilitas terkait dengan insiden pasien jatuh di sebuah rumah sakit X misalnya, ya. Insiden jatuh atau pasien jatuh itu tidak mungkin terjadi ketika fasilitas di ruangan tersebut memadai. Misal, saya contoh bed pasien tidak
ada side rail atau pembatasnya sehingga pasiennya bisa jatuh di sana. Nah, kalau fasilitas itu terpenuhi ya otomatis ya jadi bisa untuk meningkatkan keselamatan pasien. Saya ambil contoh lagi ventilasi ya, tidak mungkin ventilasi di ruangan itu minimal ya. Karena apalagi di rumah sakit ya, bakteri dan kuman sangat banyak di sana sehingga dibutuhkan sebuah ventilasi supaya tidak menambah parah atau tidak menambah masa rawat pasien tersebut. Ruang gerak jelas tidak mungkin ruangan kerja perawat di nurse station yang ukurannya 1x1 diisi 5 perawat ya, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Penerangan jelas, apalagi ruangan-ruangan yang khusus menangani lansia ini sangat penting. Temperatur ruangan juga seperti itu. Kemudian faktor manusia ya, ada banyak sekali faktor di sini yang untuk manusia itu sendiri ya. Jadi mulai dari sikap pekerja, hubungan antar para pekerja dan sebagainya. Hanya saja di sini faktor yang paling penting adalah aturan-aturan dan sistem kerja ya. Jadi manusia ini tidak hanya untuk pasiennya ya. Jadi mulai dari pasien, bukan antara pasien dengan petugas medis atau non medis yang ada di rumah sakit, entah itu antara pasien dengan pasien, entah itu juga antara petugas kesehatan dengan petugas yang ada di rumah sakit itu sendiri, itu sangat penting sekali. Dan itu ada di poin yang terakhir ya. Jadi aturan-aturan dan sistem kerja di sana harus diatur sedemikian rupa, dibuatlah sebuah SOP sehingga terciptalah wujud keselamatan pasien di sebuah rumah sakit tersebut. Oke, kita berbicara terkait konteks pasien safety dalam keperawatan. Oke, diingat ya, perawat sekarang merupakan jumlah tenaga kesehatan terbesar di rumah sakit. Ya, kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. Ada berapa ruangan, ada berapa perawat di sini. Tidak mungkin di sebuah rumah sakit banyak ahli gizinya daripada perawatnya, tidak mungkin ya. Dan sekarang juga perawat disebut juga sebagai frontliner atau garis terdepan yang bertemu dengan pasien ya. Makanya sekarang pada wabah-wabah seperti ini perawat sangat dibutuhkan di rumah sakit. Kemudian perawat juga merupakan anggota tim kesehatan inti di rumah sakit ya. Kemudian selanjutnya aktivitas perawat itu hampir 24 jam di rumah sakit. Bayangkan ya, meskipun mereka bekerja dalam shift, tapi tetap 24 jam berada di dekat pasien ya. Kemudian perawat juga merupakan tenaga profesi yang ingin nanti mencapai kemandirian pasien ya. Kemudian selanjutnya pelayanan keperawatan bagian integral dari pelayanan kesehatan ya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perawat di dalam rumah sakit dalam konteks pasien safety mempunyai peran kunci di sana. Oke, kita next. Manfaat penerapan sistem keselamatan pasien. Nah, kalau kita berbicara sistem, kita tidak mungkin berbicara terkait dengan individu sendiri, tidak mungkin ya. Yang namanya sistem itu semua terintegrasi, mulai dari kebijakan dari pimpinan sampai nanti pelaksanaannya yang dilakukan oleh kita-kita perawat dan pasien yang setiap hari berkecimpung di sana ya. Jadi manfaatnya adalah pertama, budaya safety meningkat dan berkembang. Yang seperti yang saya katakan tadi, yang namanya budaya harus tanpa disadari akan terus menerus ya. Sehingga misal contoh di rumah sakit ada budaya cuci tangan. Nah, secara tidak sadar kita selalu cuci tangan mau ke pasien dan 5 menit itu nanti kita akan bahas belakangan. Kemudian komunikasi dengan pasien lagi berkembang, kemudian KTD atau kejadian tidak diharapkan akan menurun, kemudian resiko klinis juga menurun, keluhan dan litigasi juga berkurang, mutu pelayanan meningkat sehingga apa nanti diharapkan di poin 7 meningkatkan citra rumah sakit terhadap
masyarakat, sehingga nanti apa dampaknya ya masyarakat yang mau berobat mau ke rumah sakit tersebut karena di sana keselamatan pasiennya dianggap baik ya. Apa dampaknya kalau pasien atau masyarakat percaya ke rumah sakit itu, rumah sakitnya jadi rame ya, banyak yang berobat di sana sehingga juga bisa mempengaruhi income dari rumah sakit tersebut. Berbicara income juga berarti nanti berbicara terkait dengan kesejahteraan pegawai. Salah satunya adalah perawat. Oke, budaya dalam lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan pasien. Ya, seperti yang kita katakan sendiri ya, perawat merupakan seorang yang sudah menyelesaikan program pendidikan keperawatan yang formal ya. Praktek keperawatan sekarang juga bisa ada praktek mandiri juga ya. Kemudian sedangkan keperawatan sendiri, perlindungan dan sebagainya, kita lanjut peran perawat dalam keselamatan pasien. Oke, yang pertama, perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan ya. Perawat mematuhi standar pelayanan dan SPU yang telah ditetapkan. Apa itu SPU? SPU itu standar prosedur operasional atau SOP yang sudah ditetapkan oleh siapa? Ya, oleh pimpinan-pimpinan yang ada di rumah sakit terkait dengan keselamatan pasien. Nah, itu harus kita patuhi. Kemudian, peran perawat juga menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan. Salah satu prinsipnya adalah apa tadi? Ya, prinsip etik ada banyak ya. Salah satu contohnya adalah justice atau keadilan. Kita harus tidak boleh membeda-bedakan pasien. Ya, kemudian kita juga harus menghargai hak-hak dari pasien. Nah, itu merupakan suatu prinsip-prinsip etik dalam keperawatan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tengah yang diberikan. Jadi kita uh, tidak tiba-tiba datang, assalamualaikum bu, suntik ya, itu tidak boleh ya. Jadi harus mempertimbangkan dan memberikan pendidikan kepada pasien dulu terkait dengan otomatis pendidikannya terkait pendidikan kesehatan ya, edukasi terkait dengan pendidikan kesehatan sehingga nanti apa kesehatan pasien dan keluarga akan meningkat. Seperti yang terjadi saat ini ya, kondisi sistem kesehatan kita sudah istilahnya sudah diserang yang namanya sama corona ya. Banyak per hari ini saja tadi sudah ada 6 dokter yang gugur, kemarin baru satu perawat yang gugur dan mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Nah, ini kita sebagai garda terdepan juga harus mengedukasi pasien. Teman-teman sekarang juga meskipun belum jadi perawat sekarang juga sudah menjadi garda terdepan, yaitu apa tugasnya? Menangkal berita-berita bohong terkait dengan wabah ini, kemudian juga edukasi masyarakat, tolong tetap di rumah dulu ya kan selama wabah ini terjadi. Kalau tidak penting-penting sekali, jangan keluar rumah dulu untuk menjaga ya kan. Semua kita menjaga ya. Menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam pemberian pelayanan kesehatan ya. Kita perawat tidak bekerja sendiri, di sana terintegrasi mulai dari dokter, perawat, gizi, bidan, apalagi apoteker, rekam medis dan sebagainya. Ini semuanya kerjanya tim ya, kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Ada tupoksinya ketika nanti kita ada pelayanan yang mandiri keperawatan ada sendiri. Tapi kalau kita diminta bekerja tim, ya oke tim karena tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan secara mandiri. Kemudian menerapkan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarga. Kita juga harus peka, proaktif, melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian yang tidak diharapkan. Ya, misal tadi ada pasien jatuh, ya harus segera dievaluasi. Kenapa kok pasien itu bisa jatuh? Apa solusinya? Kemudian bagaimana nanti implementasinya di ruangan. Oke. Mendokumentasikan, yang terakhir mendokumentasikan dengan benar semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga ya. Jadi harus didokumentasikan dengan benar supaya apa? Ketika nanti terjadi apa-apa dibutuhkan di pengadilan, semua terdokumentasi dengan jelas ya. Kemudian critical thinking.
Nah, ini juga penting. Kenapa? Untuk keselamatan pasien. Kita sebagai perawat juga harus mempunyai critical thinking atau pemikiran kritis di sana ya untuk meningkatkan apa tadi? Keselamatan pasien ya. Kemudian upaya-upaya yang bisa dilakukan ini saya tidak bisa menuliskan semua, ya, hanya beberapa yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama yaitu implementasi nosocomial infection atau INOS atau infeksi nosokomial sehingga apa? Sehingga nanti pasien yang datang ke rumah sakit sembuh pulang malah tambah lagi. Ya, datang dengan diagnosa usus buntu. Ketika dia pulang ketularan TBC sama pasien sebelahnya itu termasuk INOS ya. Kemudian terkait dengan membuat dan memaintenance dari keselamatan di keperawatan, kemudian penggunaan APD ya. Apalagi zaman sekarang atau di kondisi seperti ini banyak mendengar berita APD untuk pasien corona sangat minim sekali. Ya bahkan teman-teman kita yang teman-teman sejawat kita yang sekarang lagi berdinas di rumah sakit daerah kewalahan, mereka banyak kehabisan masker, kehabisan sarung tangan, kehabisan sanitizer. Akibatnya gara-garanya apa? Yaitu diborong sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, lebih mementingkan kepentingan pribadi. Oke. Kemudian yang kedua menerapkan secara praktek dan memastikan SOP di layanan itu dijalankan dengan benar. Ya. Kemudian pelayanan berorientasi pada customer atau pasien. Jadi kita tidak boleh sebagai perawat itu memberikan pelayanan berorientasinya pada uang, tidak boleh ya. Seperti yang saat ini dilakukan ya. Pemerintah lagi gencar-gencarnya menghimbau untuk bekerja di rumah, untuk jaga jarak dan sebagainya, jangan keluar rumah. Tetapi kalau kita sebagai tenaga medis, terutama perawat, apakah bisa? Nah, bisa. Kita berorientasinya bukan pada keluarga lagi, kita berorientasinya pada pelayanan pada pasien ya karena itu merupakan tanggung jawab. Kemudian sistem pemberian pelayanan keperawatan di sarkas ini sarana kesehatan ya perlu dikembangkan dan dioptimalkan. Kemudian yang terakhir yaitu bidang keperawatan di setiap sarana kesehatan menyusun rencana dan strategi pengembangan keperawatan yang profesional, aman dan kompetitif melalui inovasi-inovasi ya. Saya yakin sekarang pemikiran masih muda-muda semua, banyak inovasi-inovasi di sana yang bisa kalian kembangkan nanti ketika jadi perawat. Oke, pasien safety ini juga merupakan upaya dari seluruh komponen sarana pelayanan kesehatan ya. Apalagi perawat memegang kunci ya untuk tercapainya keselamatan pasien yang optimal. Oke, sasaran keselamatan pasien. Ya, jadi SNARS atau singkatannya itu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit tahun 2017 yang saya kutip di sana. Ya mungkin teman-teman semua pernah melihat beberapa karangan bunga di rumah sakit ketika ada tulisannya di sana selamat lolos akreditasi SNARS 2017 lah. Salah satu poinnya adalah ini ya. Jadi ada beberapa poin di akreditasi rumah sakit itu yang menyatakan rumah sakit itu bagus atau tidak ya. Jadi salah satunya tergantung pada ini keselamatan pasien. Apa saja sih komponen-komponennya? Ya, yang pertama yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar ya. Jadi tidak boleh nyuntik pasien ya. Tanya namanya dulu, namanya siapa, bener apa enggak pakai obat ini. Jangan sampai nanti orang batuk disuntik sama obat jantung ya, tidak boleh. Kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai atau high alert medication. Ya, jadi banyak obat-obatan yang harus diwaspadai. Jangan sampai obat-obatan dengan dosis tinggi ini salah masuk. Ya misalnya contoh obat adrenalin ya. Obat adrenalin itu obat jantung, obat yang sangat keras sekali. Jangan sampai dia masuk pada pasien yang tidak ada indikasi dengan jantung ya, sama saja kalian nanti bisa membunuh pasien itu ya. Kemudian memastikan lokasi pembedahan yang benar ya, prosedur yang benar pembedahan pada pasien yang
benar. Jadi jangan sampai nanti pas ada pasien terjadi fraktur tertutup kaki sebelah kiri yang dibedah sebelah kanan, ya. Jangan sampai nanti operasi mata yang seharusnya mata sebelah kiri yang dioperasi malah yang sebelah kanan. Nanti lucu jadinya, ya. Bahkan itu salah satu indikator keselamatan pasien yang tidak baik, ya. Kemudian mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kemudian mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Ini yang saya singgung tadi ya di slide sebelumnya. Ternyata pasien jatuh merupakan salah satu poin penilaian di SENARS. Jadi jangan sampai nanti ada laporan terkait dengan pasien jatuh ya. Kalau bisa nol pasien jatuh di rumah sakit tersebut. Itu bagus. Ya. Oke, kita bahas satu persatu, mengidentifikasi pasien dengan benar. Ya, kemudian nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, ya. Ini pernah kejadian, ya. Ada pernah kejadian waktu itu mahasiswa sedang praktek, kemudian mungkin kelelahan ya, diminta untuk menginjeksikan atau memasukkan obat via intravena, via infus. Di satu ruangan itu ada 2 pasien ya. Katakanlah ibu A sama ibu B. Ibu A menderita hipoglikemi, ibu B menderita diabetes ya. Kemudian adik mahasiswa disuruh minta untuk memasukkan yang namanya insulin. Yang tujuannya insulin itu adalah untuk menurunkan gula darah pada pasien DM ya. Ternyata yang disuntikkan adalah ke pasien yang satunya tadi yang mengalami hipoglikemi ya, sehingga pasiennya langsung gemetar dan sebagainya. Untung pasiennya tidak meninggal. Nah, itu kan yang bahaya. Makanya kalau ke pasien jangan dilihat cuma ruangan atau bednya, tanyakan ya, tanyakan siapa namanya, benar apa enggak namanya ini ya. Bisa dilihat juga di gelang pasien. Jangan ujuk-ujuk masuk, tok, assalamualaikum, suntik ya bu, atau disuntik. Ternyata yang tidur di kamar atau tidur di kasur itu suaminya, pasiennya lagi ada di kamar mandi ya. Jadi tolong ditanyakan namanya dan dilihat nomor rekam medisnya. Biasanya sekarang sudah ada di gelang pasien, tinggal mencocokkan. Meningkatkan komunikasi yang efektif ya, ini terkait dengan proses serah terima atau operansif lah, kita bilang gampangnya operansif, dari perawat yang shift pagi ke shift siang ke shift malam. Nah, ini operannya harus jelas, harus didokumentasikan dengan jelas supaya apa? Tidak terjadi kesalahan pada shift berikutnya ya. Apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum tolong dikomunikasikan ya. Kemudian obat-obatan yang risiko tinggi ya, ini salah satunya insulin yang seperti saya katakan tadi ya. Atau obat-obatan yang nih bisa dilihat namanya hampir sama, Sanak dan Santak. Nah, seperti itu. Hampir sama. Kemudian memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bisa dibaca terkait dengan mulai dari komunikasi, tidak ada keterlibatan pasien, asesmen pasien tidak lengkap, rekam medis tidak lengkap, ya kan, komunikasi antar tim buruk. Nah, ini yang harus dihindari ya. Kemudian mengurangi risiko infeksi ya, hand hygiene yang sekarang dari demamnya cuci tangan ya, mulai dari video TikTok dan sebagainya ya. Mengurangi resiko jatuh atau cedera pasien di rumah sakit ya. Jadi ini berbagai resikonya, kondisi pasien sendiri, biasanya kondisi pasien yang mengalami penurunan kesadaran yang memiliki resiko tinggi pasien jatuh. Biasanya di GD sudah diberi gelang di sana, dikasih tanda bahwa pasien itu nanti resiko jatuh. Kalau tidak salah warna gelangnya adalah ungu, kalau tidak salah. Oke, kita masuk ke medical safety yang disarankan oleh WHO.
Oke, kita buka dulu. Oke, saya cek rekamannya dulu. Oke, baru setengah jam. Oke, menurut WHO ya. Jadi ini juga merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan atau meningkatkan keselamatan pasien ya. Di 5 momen untuk pengobatan yang aman untuk pasien ya. Mulai dari pertama adalah starting a medication ya. Jadi yang pertama bisa dilihat ya. Ketika awal pengobatan, yang pertama yang disarankan oleh WHO adalah apa nama dari obat itu dan obat itu untuk apa. Nah, ini kan harus dijelaskan ke pasien. Jangan tiba-tiba datang disuntik. Jangan. Diberitahu, Bu, permisi, ini ada obat namanya ceftriaxone. Obat ini merupakan obat antibiotik, Bu, yang nanti obat ini dimasukkan melalui IV yang nanti tujuannya untuk tujuannya untuk mematikan dari bakteri tersebut ya. Banyak obat atau mungkin yang dimasukkan adalah obat paracetamol. Dijelaskan, Bu, obat ini nanti untuk penurun panas dan sebagainya ya. Kemudian dijelaskan juga apa efek sampingnya ya. Jika kadang ada obat yang menyebabkan efek sampingnya adalah mengantuk, itu dijelaskan, Bu, nanti kemungkinan Ibu setelah diberikan obat ini uh, akan merasa lemas dan akan ngantuk. Tidak apa-apa, itu merupakan efek samping dari obat itu kan ya. Kemudian juga yang paling penting ditanya ada alergi enggak dia ya. Jadi yang paling berbahaya adalah ketika pasien itu alergi sama antibiotik. Oleh karena itu harus dites antibiotik dulu ya. Atau ditanya pasiennya, Bu, mungkin ada riwayat alergi antibiotik atau alergi apa ya. Kemudian how should I store this medication ya, di mana saya bisa membeli obat ini kalau pasien itu tidak berada di rumah sakit ya. Oke, kemudian yang kedua, taking my medication atau mengambil obat ya. Kita lihat penjelasannya ya. Tadi yang pertama, yang kedua, sekarang ketika saya mengambil obat atau ketika saya menerima obat, berapa kali saya harus minum ya kan. Berapa kali saya harus minum obat itu ketika dia obatnya diminum secara mandiri ya. Biasanya ada obat-obatan oral itu yang bisa diminum sendiri. Nah, dijelaskan ya, Bu, ini diminum, obat ini diminum sebelum makan atau sesudah makan, berapa kali, 3 kali sehari dan sebagainya ya. Kemudian juga apakah bisa obat ini diminum nanti berbarengan dengan makanan ya. Biasanya, Bu, obatnya jangan diminum berbarengan sama susu ya dan sebagainya. Kemudian untuk poin terakhir ini bagaimana kalau saya mengalami dampak efek samping ya. Dilihat kalau memang efek sampingnya tidak begitu bermasalah atau tidak begitu gawat ya, no problem ya. Contoh misalnya tadi ngantuk ya. Kemudian adding a medication ya. Adding a medication ini maksudnya apakah saya perlu ya, apakah pasien ini perlu terkait dengan penambahan obat ya. Misal biasanya kita minum obat ada beberapa macam, mulai dari ada yang penurun panas, ada antibiotiknya, ditambah vitaminnya dan sebagainya. Itu perlu apa tidak? Nah, itu yang harus diedukasi ke pasien. Jangan sampai nanti yang diminum cuma salah satu saja. Kemudian reviewing my medication ya. Jadi kalau bisa ya, setiap pengobatan pasien disuruh mengingat-ingat atau paling tidak mencatat obat-obat apa saja yang pernah diminumnya ya, sehingga nanti ketika terjadi sesuatu tempat sakit kemudian diobati, dia ingat dia habis mengkonsumsi obat apa itu
dijelaskan. Kemudian kapan pasien atau saya berhenti untuk berobat atau mau minum obat, ya. Ini dijelaskan, ya, misalkan antibiotik, Bu, antibiotik ini ada sekitar 10 biji, nah biasanya diminum sehari itu 2 kali, nanti 5 hari sampai habis. Tidak boleh sampai tidak habis karena ini merupakan antibiotik. Jangan sampai antibiotiknya tidak habis, ya. Kemudian expired apa enggak obatnya, tolong dicek, ya. Akan menjadi bahaya ketika obat yang sudah expired diminumkan ke pasien. Seperti itu. Oke, kuliah kita selesai pada slide yang terakhir. Mungkin ada pertanyaan, bisa di share di komentar di bawah, ya. Jadi nanti silahkan ditinggalkan jejaknya di sana. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, kita bisa melawan corona. Oke, saya Pak Ferry, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.